perhatikan selama ini. Jadi mungkin langsung saja kita berikan waktu bagi Bang Eko untuk memberikan atau memantik diskusi kita, memberikan pengalaman-pengalamannya atau memberikan refleksinya terhadap kerjanya yang selama ini melakukan liputan-liputan terhadap anak. Mungkin Bang Eko bisa dipantik kita, Bang Eko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Eko Kurniawan, sore biasa selalu dipanggil Korore. Kebetulan saya mau kenalan dulu sama teman-teman semua. Saya seorang jurnalis di salah satu media di Kota Medan dan juga menjadi seorang MC di beberapa acara, dan hari ini kita kesempatan untuk hadir di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah undang saya ke sini. Dan juga tentunya hari ini kita temanya itu tentang pengetahuan pangan dan juga kebetulan saya mau sharing sedikit sama teman-teman semua bahwa saya di 12 tahun menjadi seorang jurnalis itu diawali dari liputan ekonomi bisnis, dan tentu rantai dari liputan itu adalah salah satunya adalah liputan tentang pengelolaan pangan. Nah, saya melihat bahwa memang industri pangan saat ini tuh semakin berkembang ya teman-teman semua gitu. Nah, saya tuh pinginnya lebih ke teman-teman yang notabene di sini mungkin ada yang generasi milenial, kemudian ada generasi Gen Z juga. Saya pingin teman-teman yang ada di sini itu punya peran penting. Nah, sebenarnya berat banget nih kalau kita bahas soal pangan. Sebenarnya tidak berat. Sederhananya gini, saya itu selama 12 tahun liputan pangan, banyak sekali sektor-sektor yang saya kembangin. Salah satunya adalah mungkin kalau kita bahas isu pangan yang terlalu berat materinya, nanti mungkin teman-teman juga akan mikirnya terlalu berat banget ini pembahasan malam hari ini. Tapi saya ingin lebih menyederhanakan bahwa pengelolaan pangan itu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh para jasa-jasa yang menciptakan pangan tersebut, salah satunya adalah petani. Tapi kita sebagai masyarakat, kita sebagai anak-anak generasi milenial dan juga generasi Gen Z, tentunya ini punya peran penting. Salah satunya apa? Saya mau cerita sedikit teman-teman. Jadi selain jurnalis dan juga MC, saya kebetulan konten juga. Saya kebetulan kalau tahu pernah dengar Toko Tembung. Itu Toko Tembung adalah salah satu wadah saya juga di situ. Saya bagian dari Toko Tembung, dan di Toko Tembung itu kita itu lebih fokus sebenarnya postingannya ke UMKM dan juga bagaimana pengembangan produk-produk lokal itu bisa berkembang gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata konsumsi publik atau konsumsi masyarakat itu ternyata tidak hanya konsumsinya itu hanya konten-konten lokal aja gitu. Jadi kita akhirnya berpikir untuk secara meluas, tapi kami menghindari yang namanya kriminalitas dalam sebuah postingan gitu. Karena menurut kami akan lari dari segmen. Akhirnya kami pada saat membangun Toko Tembung itu di zaman Twitter, ya, dari zaman Twitter kita bangun itu, kemudian Twitter berkembang, kita masuk ke Instagram, berkembang, kita masuk ke Instagram, akhirnya kita kelola di Instagram. Jadi semua produk-produk lokal yang ada di Tembung dan sekitarnya itulah kami bantu untuk up gitu. Tapi cara kami mempublishnya harus benar-benar melakukan edukasi ke masyarakatnya. Contoh, jadi ada di sana itu, kalau teman-teman tahu, ada salah satu industri lokal yang sampai sekarang masih termasuk kategori yang ternama adalah rujak Simpang Jodoh. Kalian tahu ya? Tahu ya? Oke. Saya mau cerita sedikit. Nah, apa sih kaitannya dengan pengolahan pangan? Sangat berkaitan. Kaitannya apa? Mereka mengelola satu bumbu rujak yang menjadi ciri khas dari masyarakat Tembung, akhirnya sekarang menjadi happening gitu. Nah, rujak Simpang Jodoh itu punya histori. Historinya apa teman-teman? Nah, kenapa dinamakan Simpang Jodoh? Itu juga punya histori. Jadi rujak Simpang Jodoh itu diawali dari pedagang-pedagang yang hanya menggunakan gerobak dorong yang menggunakan bahan kayu. Kalau sekarang teman-teman gak akan pernah jumpain yang namanya gerobak dorong menggunakan kayu. Rata-rata semua harus pakai styling ya, atau kaca minimal.
Nah dulu lampu penerangannya hanya menggunakan sentir kalau tahu, lampu teplok lah bahasa kekiniannya, ya, yang hanya bermodalkan minyak tanah dan juga satu sumbu. Nah itu ciri khas dari rujak Simpang Jodoh. Nah kenapa kan dinamakan Simpang Jodoh? Pada saat itu ada satu kalau teman-teman tahu istilah bangsal, tahu ya bangsal ya, tempat dimana untuk dijadikan tempat tembakau, ya. Tembung dulu itu kan industrinya adalah industri, masyarakatnya itu adalah masyarakat perkebunan. Kalau kenal namanya PTPN atau Bandar Kalipah. Nah Bandar Kalipah itu perkebunan tembakau. Jadi pengelolaan tembakaunya itu semua terbesar dulu di Tembung. Kalau tahu Tembung dan juga daerah Sintes, Percusetuan. Artinya wilayah Percusetuan dulu tuh bang, industrinya semua adalah pengelola tembakau. Akhirnya dulu tuh banyak bangsal-bangsal peninggalan Belanda lah. Tapi sekarang sudah tidak ada wujudnya, ya, karena perkembangan zaman, ya. Ruko itu lebih menjanjikan dibanding harus mempertahankan namanya historikal dari sebuah bangsal. Akhirnya hilanglah sejarah tadi. Nah, dinamakan Simpang Jodoh karena notabene orang-orang Tembung itu bisa dipertemukan jodohnya dari lokasi itu. Tahu ya lokasi Simpang Jodoh yang sering macet, orang belok kanan ke kiri semua numpuk di simpang itu. Nah itu Simpang Jodoh. Kenapa dinamakan Simpang Jodoh? Karena memang di situ dulu memang historinya luar biasa bang. Jadi masyarakatnya ketemunya di situ, hangoutnya di situ. Nggak ada dulu coffee shop kayak gini, nggak ada. Jadi mereka ketemunya semua di situ. Akhirnya jadilah yang namanya Simpang Jodoh, Simpang Perjodohan. Salah satu hasil dari Simpang Perjodohan itu siapa? Saya. Yang original satu. Saya lah hasilnya. Jadi mama saya dan bapak saya ketemunya di situ. Jadilah saya, lahirlah saya gitu. Jadi punya histori yang luar biasa. Nah, sangkut pautnya dengan pengelolaan pangan di rujak Simpang Jodoh itu apa? Mereka itu punya kemampuan hanya bisa membuat yang namanya rujak, tapi punya ciri khas. Akhirnya hasil pertanian mereka dari buah-buahan itu dikelola lah jadi sebuah dagangan. Akhirnya sekarang berkembang sampai sekarang. Dan sekarang itu rujak Simpang Jodoh salah satu UMKM yang dinaungi oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Gitu. Nah, akhirnya itu yang kami up dulu. Pada saat itu itulah kami up, terus kami buat suatu pertemuan bagaimana pengelolaan pangan ini bisa jauh lebih baik. Nah, efeknya apa teman-teman ke masyarakat? Efeknya yang pertama membuka lapangan pekerjaan. Kemudian produk-produk lokalnya masih terjaga di tengah gempuran takoyaki, di tengah gempuran sosis ya itulah makanan-makanan Jepang dan lain-lain gitu. Akhirnya masih berkembang, akhirnya masih bisa bersaing dengan industri itu. Kemudian banyak tuh bermunculan produk-produk lokal yang ada di Tembung. Selain si rujak Simpang Jodoh ini, bermunculan makanan-makanan yang tradisional. Akhirnya kami bantu sampai sekarang mereka berkembang. Nah, kemarin saya dihubungin oleh panitia, saya ingin agak sedikit bahas tentang pasar kamu. Nah, ini menariknya dari pengelolaan pangan dengan pasar kamu apa? Jadi teman-teman, pasar kamu itu ada di salah satu desa namanya Desa Palonaga. Itu kalau teman-teman tahu di daerah Serdang Bedagai, ya. Kalau teman-teman pernah dengar Desa Agrowisata Palonaga, yang menjadi salah satu kandidat desa wisata oleh Kementerian Pariwisata pada zamannya Pak Sandiaga Uno. Nah itu dulu itu dikembangkan. Mereka itu lebih fokus ke agrowisata. Jadi kayak padi-padian yang dikelola oleh masyarakatnya kemudian dibuat seperti tempat wisata. Kalau di Binjai namanya Kakuta atau sawah lukis. Nah seperti itulah contohnya. Nah di samping itu ada namanya tempat wisata yaitu Pasar Kamu. Ya. Pasar Kamu itu adalah salah satu tempat yang sekarang sangat happening. Dibuka hanya weekend setiap hari Minggu, dan pengelolaan mereka semua yang berjualan di situ tidak boleh dari luar masyarakat dusun. Hanya boleh masyarakat dusun yang berjualan di situ. Dan jualannya itu tidak ada yang namanya makanan-makanan, mohon maaf, kayak Chinese food, Jepang-Jepangan tuh nggak ada. Semua produk lokal. Ya, baik misalnya itu kan mayoritas orang Melayu dan orang Jawa. Jadi makanannya itu mulai dari kalau makanan orang biasa lah, makanan orang Jawa, kalau nggak pecel, kue-kue basah dan lain-lain. Itu semua produknya adalah produk benar-benar produk lokal, tidak ada sedikit pun campuran dengan produk luar. Nah, kenapa pasar kamu sekarang berkembang?
Pengelolanya sangat baik teman-teman. Jadi mereka itu membuka ataupun meng-hire semua masyarakat di situ untuk berjualan, tidak boleh ada yang sama dagangannya. Itu sehatnya mereka. Jadi semisal masyarakat A harus jualan kelapa bakar, yang satu harus berjualan misalnya kayak pecel dan kawan-kawannya. Yang lain tidak akan boleh jualan itu. Supaya apa? Supaya pemerataannya bagus. Nah, sistem mereka adalah bagi hasil, teman-teman. Jadi pengelola itu membuat ketentuan, mereka pembayarannya namanya pakai tempo. Tahu ya, pembayaran sistem pakai menggunakan batok kelapa yang dijadikan sebagai koin. Jadi kalau kita datang ke sana, kita harus tukar dulu ke ada tempat penukaran uangnya, ya. Jadi satu tempo itu 2.000 rupiah. Jadi misalnya kita beli satu produk harganya 5 tempu, berarti 5 tempu itu totalnya semua 10.000 gitu. Nah, kemudian hasil dari penjualan tempu itu, nanti tempu itu akan dikumpulin dari masing-masing pedagang. Dikumpulin dan pedagang akan menghitung berapa hasil di hari itu mereka dapat. Semisal mereka dapat 50 tempu kali 2.000, berarti dapatnya 100.000. Nah, bagi hasilnya seperti apa? Mereka hanya bayar administratif untuk kebersihan dan juga untuk membayar pengelola. Misalnya gini, yang jaga tempu itu kan ada orang-orangnya yang sudah dari pengelola. Nah itulah, mereka akan subsidikan uangnya ke situ gitu. Akhirnya uangnya baliknya ke pedagang bang, baliknya ke masyarakat, baliknya ke penjual gitu. Jadi kalau tempunya tidak habis pembeli, dia bisa tukar lagi, jadi sisanya tidak hangus. Jadi misalnya kita beli 20 tempu, ternyata yang digunakan hanya 18, 2 tempu bisa ditukar lagi ke bagian penukaran tempu. Artinya mereka memudahkan pembeli dan juga tidak memberatkan pedagang. Nah, berkaitan dengan pengelolaan pangan, mereka itu benar-benar memanfaatkan yang namanya hasil pertanian itu untuk dikelola sebagai bahan makanan yang akhirnya bisa dijual. Gitu. Jadi itu pengelolanya sampai sekarang. Dan sekarang pasar kamu itu sudah dilirik beberapa industri kreatif, salah satunya Kemenparekraf, dan direncanakan pasar kamu itu menjadi salah satu kandidat desa wisata yang nantinya akan bersaing dengan desa wisata yang lainnya. Gitu. Jadi mereka itu benar-benar mengelola yang namanya hasil pertanian mereka, dikelola untuk dijadikan sebagai penjualan untuk UMKM mereka, dan balik lagi hasil dari semua itu kembali ke mereka. Gitu. Jadi kita sebenarnya sebagai generasi milenial ya, saya kebetulan masih kategori generasi milenial bang, ya tahun 90-an. Mungkin teman-teman di sini ada yang Gen Z. Nah, kita bisa melakukan seperti itu. Coba berpikir gini teman-teman. Sadar nggak selama ini kalau kita buat di kampus pasti acaranya tentang pameran, pamerannya makanannya selalu makanan-makanannya street food, benar ya? Harus berkiblatnya luar, sejauh-jauh deh. Takoyaki, benar ya? Dimsum, benar ya? Benar. Nah, sekarang teman-teman sadar nggak? Kita sebagai generasi milenial dan juga Gen Z, ketika melihat satu produk makanan tradisional, tertarik nggak? Nggak tertarik, agak kurang tertarik kan? Karena apa? Pengelolaannya, packagingnya. Makanya kemarin kami waktu diskusi dengan teman-teman pasar kamu itu, kami bilang nih, sebagian orang yang datang ke sana adalah orang-orang, kita bilang orang-orang perkotaan yang tidak pernah memang merasakan yang namanya makan kue rasidah dari Melayu, tahu kan? Tuh. Jadi mereka kesana datang, kemudian disajikan dengan satu packaging yang benar-benar lokal punya, dengan kalau kita bilangnya satu tempat dari pisang yang ditusuk pakai tusuk lidi. Nah mereka disajikan pakai itu sebenarnya menarik teman-teman. Tradisional dapat, modernnya nggak dapat. Nah itu yang sebenarnya mau diangkat mereka. Gitu. Percaya deh, kita jual begitu, kita buat begitu di salah satu festival acara apapun, misalnya nanti di acara Jembatan yang kita buat nanti di bulan 10, buat deh kayak gitu. Percaya deh sama aku, pasti akan menarik perhatian orang. Karena apa? Ketika orang packagingnya udah mulai modern, ini kenapa menarik? Orang akan datang. Nah, pengelolaan pangan berkaitan dengan industri UMKM supaya bisa naik tuh dari
siklus itu bang, strateginya tuh gitu, secara pemasaran gitu. Jadi dikelola dari bahan yang memang alami tanpa ada campuran apapun, dibuat enak, packagingnya bagus, dijual, orang suka, orang akan kembali. Gitu. Jual makanan sederhana aja sih sebenarnya teman-teman. Kita tuh kalau mengelola sebuah pangan itu sederhana aja, buat enak, kasih satu teman kalian udah coba, marketingnya nggak usah kalian capek-capek, beli nggak usah, kasih aja teman kalian makan. Percaya deh, teman kalian akan cerita ke teman-teman yang lain. Itu sebenarnya strategi teman-teman. Strategi yang kita nggak ngabisin tenaga, nggak ngabisin cara cost budget. Gitu. Sederhananya gitu. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya nge-MC. Ya, nih saya nge-MC nih. Saya nge-MC aja di depan orang banyak. Orang banyak mau ngomong apa tentang saya itu udah pribadi mereka. Tapi ketika orang ngelihat saya bagus, orang tuh akan ngomong sama temannya. Pakai ini aja, pakai dia aja. Gitu. Tapi ketika kita jelek, pasti kita akan juga dapat hal-hal yang negatif. Gitu. Tapi balik lagi, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita manusia hanya bisa memperbaiki apa yang kekurangan pada kita. Itu sih bang. Jadi intinya pengelolaan pangan itu bisa kita lakukan dengan baik jika memang industri dari pengelolaan itu benar-benar kita tata dengan baik gitu. Karena gini. Selama ini kan teman-teman mikirnya yang bisa buat makanan zaman dulu itu hanya orang tua, benar ya? Kita sebagai pewaris saja bahkan nggak bisa. Taste kita sama dengan orang tua kita untuk buat makanan. Nah, kita bisa melakukan itu kalau benar-benar kita bisa mengolah dengan baik. Misal, kalian perhatiin orang tua benar-benar buat seperti ini pengelolaannya, seperti ini. Akhirnya warisan dari si resep itu akan turun ke kita. Akhirnya kita kelola dengan baik ke teman-teman, ke masyarakat dan dikonsumsi, dan produknya enak, produknya bagus untuk terjual. Dari aku sih itu sih bang, kalau terkait dengan pengelolaan. Ya, menarik sekali sebenarnya bagaimana orang muda, orang milenial itu bicara dengan pangan yang mungkin konteksnya itu lebih kepada yang tradisional. Ya. Betul. Ini sebuah pertemuan dua zaman yang mungkin ruangnya itu sangat lebar untuk bisa diekspor. Tadi Bang Eko sudah menyampaikan sebenarnya bahwa dalam mengelola pangan itu sebenarnya sederhana juga. Ya. Sebenarnya sederhana. Dalam beberapa poin disebutkan bahwa pengetahuan itu bisa tadi dicontohkan. Rujak Simpang Jodoh misalnya, itu kan sebuah histori, sebuah cerita. Mungkin cerita ini juga menjadi nilai tambah ya. Iya, benar bang. Nilai tambah. Ya, saya juga secara pribadi ketika dibilang Rujak Simpang Jodoh juga bertanya-tanya ini Simpang Jodohnya ceritanya bagaimana. Nah ini teman-teman ternyata ada cerita-cerita ataupun mungkin kisah-kisah yang bisa sebenarnya menjadi salah satu poin untuk memajukan atau mengembangkan industri pangan. Tidak muluk-muluk ya. Tadi yang dicontohkan dengan pasar tamu itu seperti apa? Mungkin pasar tamu dia sudah lebih tersistematis, sudah ada konsepnya, sudah ada penataan yang lebih rapi. Nah mungkin Bang Eko sebelum ke teman-teman ini, kalau bisa dipaparkan misalnya boleh nggak gitu pengetahuan ataupun by setting. Nah, by setting misalnya kalau Simpang Jodoh kan mungkin sesuatu yang historis, sesuatu sejarah. Pasar kamu tadi mungkin ciri khasnya dia sistematis, ada aturan yang disepakati bersama. Tapi ketika kita misalnya punya niatan membangun sebuah pasar pangan, kita membuat cerita baru, kemudian ini yang kita sosialisasikan. Kira-kira itu peluang atau seperti apa Bang? Terima kasih Bang. Sebenarnya kalau kita membuat satu pengelolaan ke pasar pangan itu sebenarnya peluang besar buat teman-teman semua. Saya ingin sedikit memberi gambaran aja sih Bang. Teman-teman tuh sekarang itu lagi zamannya namanya membuat sesuatu yang justru sesuatu yang di luar nalar kita tuh bisa jadi sebuah value yang bagus buat masyarakat. Sederhananya nih,
kita bahas pangan aja deh contohnya. Kita buat satu pangan, kita buat sebuah komunitas, kemudian kita buat sebuah kegiatan namanya pasar pangan. Di situ nanti kita akan kita buat job desk-nya atau kita buat itinerary-nya deh, itinerary kegiatannya. Misalnya kita buat satu pengelolaan pangan, kita ambil 2 sampel. Misalnya contohnya Sumatera Utara itu salah satu penghasil padi terbesar, ya. Saya bilang Sumatera Utara itu salah satu penghasil padi terbesar atau beras terbesar di Indonesia, ya. Sumbernya dari mana? Serdang Bedagai, dari Serdang, Samosir, dan beberapa daerah yang lain, Tapanuli dan lain-lain. Nah, bayangkan kita menjadi salah satu industri terbesar beras. Beras ini kalau mahal di Sumut itu nggak masuk akal ya teman-teman. Pasokannya aja udah banyak nih. Kemudian harga beras mahal. Gimana ceritanya gitu kan? Nah, saya dapat ini kebetulan 2 hari yang lalu saya barusan buat artikel, yaitu harga beras di Medan ini sekarang lagi naik teman-teman. Ya, kalau di sini yang barusan beli beras mungkin akan sadar sih, naik 500 perak itu akan ketahuan kalau sering beli beras, ya. Harga beras sekarang ini lagi naik. Sementara pasokan beras di Sumatera Utara di periode sampai Idul Adha kemarin itu di 70.000 ton. Bayangkan 70.000 ton harga beras naik, kan nggak masuk akal ya. Pasokan ada tapi kenapa harga beras naik gitu. Nah, jadi ketika kita ambil isu tentang beras, apa yang bisa dibuat ini tentang pasar pangan ini? Beras itu pengelolaannya banyak teman-teman. Bisa dijadikan apa kalau beras? Coba bisa kasih contoh nggak? Selain jadi nasi deh, sebagai nasi apa lagi? Lontong. Benar ya, sederhananya lontong aja deh. Masa jauh-jauh, lontong. Lontong salah satu makanan tradisional. Lontong banyak macamnya, mau dibuat lontong apa? Lontong sate, lontong sayur, lontong apa lagi? Banyak ya, gitu. Nah, lontong itu bisa dikelola dengan banyak versi bang, gitu. Nah, rantai pengelolaan pangannya seperti apa? Dari beras, dikelola jadi lontong, lontong dikemas jadi makanan yang cukup menarik. Contohnya misalnya lontong sate. Nah, satenya misalnya dari satenya dibuat bumbunya punya cita rasa, dicampurkan dengan bumbu andaliman. Gimana tuh rasanya? Ya itulah mindset kita untuk ngebuat si andaliman ini bisa bercampur dengan kuah lontong tadi. Sebenarnya ini pengelolaan bang semua ini, gitu. Bagaimana bisa dibuat semenarik mungkin, gitu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin terjadi dan mungkin bisa kita lakukan sebagai teman-teman. Ini teman-teman generasi milenial dan juga generasi Gen Z berpeluang banget sih menurut aku untuk ngebuat ini. Untuk ngebuat satu sektor ini tuh berpeluang banget kalau ngomongin soal pangan. Percaya deh kalau ada kegiatan-kegiatan biasa di kampus tuh kan pasti ada kegiatan-kegiatan pameran, bazar gitu kan dari fakultas masing-masing atau dari komunitas masing-masing. Coba berpikir satu orang untuk membuat satu kelolaan pangan dari misalnya dari ubi atau dari beras dan lain-lain, dijual, dibuat satu makanan yang orang lain mikir ini enak nggak sih? Gitu. Kita percaya diri aja, yang penting makanan kita buat, menurut kita enak, pasti menurut orang lain mudah-mudahan enak, dijual, dipasarkan. Coba peluangnya seperti apa? Ketika peluangnya bagus, mulai besok jual lagi kalau ada pameran. Peluangnya bagus, besok jual lagi. Peluangnya bagus, buat pre-order. Setiap hari Selasa aku mau pre-order ini nih produkku, yuk buat. Dari situ itu akan menjadi ladang cuan buat teman-teman semua. Percayalah. Dari pengelolaan pangan itu akan menjadi ladang cuan buat teman-teman semua. Akhirnya apa? Wujud satu dari industri kreatif itu muncul lagi, ya. Misalnya orang selama ini ngedengar namanya ada lontong sayur mas, semua emak-emak di Medan ini bisa buat lontong sayur. Tapi buat menarik, misalnya lontong bakar. Ada yang pernah kepikiran nggak buat lontong bakar? Ketika orang sudah berpikiran buat nasi bakar, orang kepikiran buat lontong bakar nggak? Gimana sih kalau lontong dibakar? Gimana sih kalau lontong dibakar kemudian dibumbuin? Kita kan nggak tahu ya, gitu. Jadi intinya industri kreatif itu akan bisa muncul dengan produk-produk UMKM terbaru bang, kalau kita memang benar-benar mau kelola dengan baik.
balik lagi ke sinergi nih. Kalau cuma satu yang berpikir keras untuk melakukan hal-hal yang sifatnya akan meluas itu susah. Jadi benar-benar butuh sinergi gitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Eko sudah berikan apa ya tantangan sih sebenarnya. Ya, memang mungkin bagi kita sering kita rasakan, tetapi mungkin kurang kita pikirkan ya, karena mungkin pangan ini mungkin bagi generasi, terutama generasi all ya, hanya semata-mata terkait dengan kebutuhan fisik saja. Tetapi ternyata makin kemari hari ini kita bicara pangan ternyata menjadi style ya, style ya. Pasar kamu sudah seperti itu. Kemarin kami rame-rame ke sana. Kemudian ada juga yang saya lihat searching ya, tapi nggak tahu dah di Medan atau di mana atau di sana. Ada yang di sawah gitu yang aliran air, ya, makan di aliran air gitu ya, banjir lah istilahnya. Artinya mungkin soal rasa mungkin boleh jadi mungkin bagian hal kesekian, tetapi mungkin kemasannya mungkin yang dilihat orang juga ya. Ini sebenarnya peluang-peluang yang sangat terbuka di dalam industri ataupun mengolah pangan. Ya barangkali teman-teman ini sebenarnya tantangan ini, khususnya bagi generasi milenial atau generasi Gen Z atau mungkin juga orang-orang yang mungkin generasi all ya tahun 80-an. Tapi ini mungkin peluangnya masih sangat rasional dan sangat terbuka. Mungkin diantara kita ada yang mau bertanya atau menyampaikan gagasan, atau mungkin sudah ada yang melakukan tapi barangkali ada hambatan-hambatan ya. Kita buka sesi ini untuk yang pertama. Silakan teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanyakan kepada narasumber kita. Silakan. Ya ini ada pena. Selamat malam, Bang Eko. Menarik ketika bicara pengetahuan pangan lokal, temanya hari ini kelola pangan. Lalu dengan contoh misalnya tadi simpang jodoh, juga simpang jodoh kan dengan pasar kamu gitu. Apalagi melihatnya dalam konteks anak milenial kan gitu, dengan kebutuhan dan serbuan misalnya makanan-makanan terkini misalnya gitu. Tapi satu sisi misalnya ada apresiasi tinggi terhadap misalnya realita rujak simpang jodoh, mau pasar kamu, walaupun mungkin kritiknya itu beberapa dari praktek-praktek yang sudah dibiasakan itu juga nggak luput dari beragam kritikan. Misalnya kan kalau macam kata apa tadi moderator Jones rujak simpang jodoh itu adalah tinggalan sejarah. Walaupun hari ini mungkin tinggal beberapa lah di simpang kereta api itu ya kan, yang bisa jadi bersaudara semua ya kan. Atau misalnya macam realita pasar kamu yang sudah kita kunjungi sama Ketua Jones berapa ya, 2 minggu apa seminggu yang lalu gitu. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya apakah semua hasil yang dibuat oleh olahan pangannya di pasar kamu itu adalah bentuk kreativitas? Dalam artian begini, apakah itu kreativitas harus kita terima walaupun mungkin cocok nggak cocok juga ini Bang ya kan. Misalnya macam abang tadi mencontohkan lontong bakar misalnya, walaupun secara kreativitas ada poin kredit positif, ada cara baru misalnya dalam lontong. Tapi apakah kemudian kalau terjadi kreativitas lontong bakar, apakah lontongnya jadi atau justru jadi terbakar sama dengan song-song bambunya? Karena ini kan satu apa ya, realita yang udah aku alami juga. Misalnya 7 jam dari Medan di Baligi misalnya ada dulu pizza Andaliman ya kan? Tapi yang menjadi apa ya,
nggak cocok tadi menurut lidah aku nih lagi-lagi ya kan. Tiba-tiba buat pizza tanpa keju, pakai susu kental manis, terus misalnya kejunya keju Kraft, beli di pusat-pusat supermarket, lalu harus mesti dicocol dengan sambal andaliman yang perut itu bukan geli-geli ketawa ya kan, perut itu geli-geli minta berak kan, karena ini apa yang masuk tiba-tiba jadi apa ya, gak terkatakan rasanya itu, sedangkan kita harus menerima misalnya asupan pengetahuan tradisi itu. Oh ini ada makanan dari luar pizza dicampur dengan andaliman dengan segala gimmick pemberitaannya kita konsumsi. Ya memang muncul rasa baru ya kan, rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi ya di lidah kita juga itu jadi satu persoalan. Sama misalnya contohnya di pasar kamu misalnya, ada beberapa makanan tradisional yang dibangkitkan kembali misalnya, tapi dengan proses kreativitas hari ini yang kayaknya jadi semacam apa ya, hal baru, walaupun perubahannya itu udah cukup signifikan. Misalnya kue rasida ya kan, aku udah cari-cari memang dari beberapa tahun yang lalu sampai kemarin dapat di pasar kamu. Walaupun aku tanya-tanya sama yang buka foodnya di pasar kamu itu, ya dia cuma bilang kue rasidahnya ya seperti ini gitu ya, kue dengan taburan bawang goreng. Tapi waktu aku tanya apakah memang bentuknya bulat, dia juga nggak bisa jawab gitu ya kan, karena kan aslinya kue rasidah itu sepengetahuan aku nih, dalam kultur Melayu dia kan bentuknya petak, karena dia harus dipotong bukan dalam bentuk yang loyang-loyang bulat gitu kan. Lagi-lagi proses kreativitas itu kan memunculkan varian baru yang mungkin kita nggak tahu dampaknya ke depan. Atau misalnya menu di pasar kamu misalnya nasi kecombrang, ya mungkin bagi sebagian orang terbiasa mengkonsumsi nasi kecombrang. Atau kalau bagi milenial, aku milenial kedua Jones ya kan, kedua apa? Oh belum ya. Jadi maksudnya waktu itu aku beli kan nasi kecombrang. Ya lagi-lagi persoalannya belum tentu juga, ya memang aku korban pemberitaan itu tadi. Oh nasi kecombrang enak bla 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 bla. Tapi waktu dikonsumsi perut aku nggak bisa bersahabat gitu ya kan. Apakah ini persoalannya karena aku yang kurang tanggap, atau proses kreativitas itu justru belum memikirkan dampak yang muncul kemudian. Jadi pertanyaannya, apakah dari semua pengalaman Bang Eko tadi, proses kreativitas itu terpikirkan nggak kira-kira dampak ke depannya gitu? Karena kan ini berkaitan dengan hal lain, misalnya apa tadi mau jadi desa wisata misalnya, ya desa wisata sebagai program Kemenpar sah-sah aja, tapi kalau misalkan kita juga balik ke masyarakatnya belum bisa bertanggung jawab terhadap hal itu, akan terjadi apa ya, mungkin distorsi gitu kan, atau mungkin ya itulah pertanyaannya, kira-kira proses perubahannya itu dipikirkan lebih lanjut atau tidak. Sama apa ya, di pasar kamu, terutama untuk pasar kamu, fasilitas kamar mandinya kayaknya kurang ya kan. Tiba-tiba kalau macam aku itu kemarin di bawah pohon bambu aku udah diam aja gitu ya kan, karena mau mencari kiri kanan gimana ini ya kan, mau apa fasilitas pendukungnya. Atau misalnya yang jalur jadi masalah duduk kita ya memang beralaskan tanah gitu, tapi di waktu sepagi itu ketika orang semakin banyak misalnya datang, abunya kan naik gitu kan, abu naik mana-mana, tiba-tiba kita harus makan di situ, kayaknya kan apa ya, kayak itu tadi proses kreativitasnya apakah sejalan dengan program higienitas, penyajian makanan dan lain sebagainya. Mungkin itu aja saya kembalikan. Ya, mungkin ada yang lain yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan atau komentar sebelum langsung
sudah jawab. Oh ya, ada satu lagi. Selamat malam Bang Eko, juga Bang Jonas. Perkenalkan saya Audrey Manurung. Ingin bertanya, ya mungkin saya juga ikut ya sama Bang Avena juga Bang Jonas kemarin berkunjung ke pasar kamu. Ya sesuatu hal yang baru buat saya, selain itu menjadi hal baru sarapan buat saya, kan saya nggak pernah sarapan. Jadi jam 6 pagi kami berangkat Bang dari Medan rame-rame itu ke pasar kamu dan ngeliat kayak wah jam 6:30 aja udah rame gitu. Itu luar biasa sih untuk pengelolaan pasar kamu itu. Tapi yang ingin saya tanyakan terkait pasar kamu khususnya, karena mungkin kemarin Bang Eko juga sudah pernah riset ataupun wawancara ke sana ya Bang. Ingin tanya soal pasar kamu itu fokusnya dia mengelola pengetahuan pangan, khususnya pangan lokal, atau hanya sebagai praktik ekonomi saja Bang? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini nampaknya nih pasar kamu. Besok-besok harus kita undang nih ownernya. Iya benar. Pasar kamu. Baik, Bang Eko tadi ada dua penanya. Kalau Ketua Avena tadi dia pertanyaannya sebenarnya seperti judul lagu. Bagaimana kita menerima rasa yang tidak pernah ada atau yang belum ada lah. Apakah rasanya itu melawan kelaziman, ya kan? Kelaziman universal taste lah kira-kira ya bahasanya ya. Sesuatu bentuk pangan yang sudah kita kenal baik rasa maupun bentuk, tetapi dimodifikasi baik rasa maupun bentuk, kemudian bagaimana kita menerima kenyataan itu, kira-kira seperti itulah, seperti judul lagu ya. Kemudian Kak Audrey tadi bicara soal sebenarnya yang dijual di pasar kampung itu adalah pengetahuan pangan lokalnya atau sekedar bisnis ya. Ya karena mungkin memang secara fisik ya, sama-sama kita lihat memang pangan lokal, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin belum terpuaskan oleh teman-teman dari sisi pengetahuannya. Mungkin itu Bang Eko, coba. Baik, terima kasih buat Bang Avena dan juga Kak Audrey atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa jawab semaksimal mungkin. Untuk Bang Avena mungkin balik lagi ya Bang. Banyak sekali produk-produk pangan sekarang yang sebenarnya seluruh pencipta dari produk pangan ini sampai sekarang tuh masih butuh jawaban diri sendiri aja gitu. Contohnya gini Bang. Nanti kita contohkan ke pasar kamu ya, kita contohkan ke satu produk aja. Kalau sekarang tahu salah satu brand dari Bali, Mimian, saya nggak mau sebutin ya. Nggak mau sebutin produknya apa, dengan level-levelan level 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bahkan level 1 aja itu luar biasa sekali pedasnya. Nah, mungkin bagi yang suka konsumsi dengan level 1, 2, 3 atau ya kategorinya dia suka pedas, dia akan terima lambungnya gitu kan. Tapi kalau mungkin kayak Bang Afin dan juga saya yang tidak bisa menerima yang namanya cabai berlebihan di perut, itu akan balik ke toilet ya tadi gitu. Jadi itu PR besar sebenarnya sebagai pencipta dari pengelola pangan itu. Saya juga pernah Bang kemarin ke makan pizza Andaliman itu Bang. Dan itu pertama dan terakhir kali saya nggak akan coba lagi. Karena bagi saya bukan pencinta pizza, tapi saya suka sama pizza. Tapi ketika saya dihadapkan dengan pizza yang harus menggunakan sambal Andaliman itu nggak masuk di saya. Ini saya ya, karena Bang Afif juga kayak gitu lah. Tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Tapi saya nggak akan mau kembali lagi. Bukan saya tidak mendukung industri kreatifnya di sana, tapi itu tadi masalah tes itu kita nggak bisa bener-bener nggak bisa menyamain sama yang lain-lain gitu. Contoh kayak kue rasido tadi, dari segi bentuk ya, dari segi bentuk memang bener Bang, selama ini kan kita tahu ya memang bentuk aslinya itu secara saya riset tuh dulu kalau dari Melayu, kebetulan teman saya tuh
kalau tahu Mak Cicam, tahu ya, pernah dengar Mak Cicam? Salah satu toko kue yang memang mengelola kue-kue Melayu, ya. Itu dia bener-bener awalnya mau ngebuat si kue rasida itu bener-bener dari talam, Bang. Dipotong, ya udah makan aja gitu. Cuma akhirnya dia berpikir, kalau aku jual dalam bentuk balok aja ini kue, orang tahu ini rasida, orang tahu rasanya rasida seperti apa. Tapi balik lagi, konsumsi publik ini ketika melihat sebuah produk yang dilihat bukan rasanya, tapi tampilannya. Bener ya? Bener. Contoh, kayak deketin cewek aja, ceweknya cantik, ternyata dia introvert, nggak mau sama kita. Kecewa kan kita gitu. Sama kalau kita nyoba makanan, makanannya ternyata nggak menarik, tapi rasanya enak ternyata gitu. Jadi itu sebenarnya PR besar, Bang. Nah, saya itu sempat ngobrol juga dengan pengelola, ya. Saya bilang pengelola, dia nggak mau dibilang sebagai owner, tapi dia pengelola pasar kamu. Saya bilang sama dia, memberikan info bahwa produk yang Bapak jual sudah sangat menarik di mata kami. Tapi mungkin untuk balik ke kearifan lokalnya, bener-bener itu pure dari warisan kuliner zaman dulu, udah hilang sebenarnya, secara perlahan udah mulai hilang dari ciri. Mungkin dari segi bentuk, gitu kan, dari segi bentuk, kemudian dari segi pengelolaan, gitu kan. Jadi saya bilang kemarin sama dia begini, contoh, yang namanya bakwan, ya udah bakwan sayur ya dari sayur asalnya, gitu. Jangan dikombin sama yang lain-lain. Sebenarnya itu hal sederhana sih sebenarnya. Kayak contoh, sekarang orang sudah mengolah dengan namanya bakwan udang. Sebenarnya saya nggak masuk akal saya ya, bakwan dengan topping udang itu nggak masuk akal sebenarnya. Kalau mau ngambil ciri khasnya ya benar-benar bakwan sayur, gitu. Itu benar-benar bakwan sayur gitu. Nah, jadi pertanyaan dari Bang Apit itu soal bagaimana dari sisi si pencipta atau pengelola makanan itu komit aja gitu. Dia bisa nggak mengcombine di makanan diterima sama beberapa lambung yang lambungnya beda-beda, beberapa orang yang punya cita rasa beda-beda. Itu sebenarnya PR besar, Bang. Inilah sebenarnya PR besarnya, Bang, gitu. Di pengelolaan pangan itu ini PR besarnya. Makanya saya semalam diskusi sama pengelola itu begitu gitu. Bagaimana kalian bisa menjamin bahwasannya ini punya ciri khas yang benar-benar ya totally itu makanan yang memang khas, itu nggak ada campuran apa-apa gitu. Dan dia bilang bahwa kita memang nggak bisa kontrol nih. Kalau kita kontrol sekian banyak pedagang, kita datangin satu-satu pengelola yang kita nggak bisa kontrol. Tapi kita kasih tahu pemahaman sama mereka bahwa tidak ada boleh dicampur dengan apapun produk-produk dari luar. Misalnya di Komben misalnya ada contoh ya bakwan dikombin dengan dimsum, itu nggak boleh sama mereka. Jadi benar-benar pure makanan yang khasnya mereka, khasnya lokalnya mereka, yang benar-benar dari hasil buminya mereka gitu. Jadi mereka kan rata-rata memang notabene di sana cepat tani kan, Bang. Jadi mereka dari situ. Nah, ya itu tadi balik lagi, sistem manajemennya mereka menurut aku masih butuh yang namanya dorongan dari sisi fasilitas toilet. Kemudian kita datang hanya disuruh ambil tikar terus dibentangkan, sementara ketika musim kemarau orang jalan kaki abunya naik semua. Iya, itu benar, itu PR besar. Itu yang saya bilang sebenarnya, Bang. Kemarin itu kami tuh sempat diskusi soal itu gitu. Kayaknya nggak higienis ketika kita duduk abu naik orang jalan, itu benar, itu setuju, itu PR besar sebenarnya. Kemarin saya udah diskusi tuh panjang banget dengan mereka. Kebetulan saya tuh datang bersama teman-teman LPS. LPS itu adalah lembaga penjamin simpanan. Nah, ini saya mau sedikit cerita. Yang saya salutnya dari mereka sih sampai saat ini ya, mereka tidak pernah mau yang namanya didatangkan sponsor brand dari apapun, baik pemerintah maupun brand lokal, brand swasta. Artinya kalau abang lihat di seluruh pondokan itu tidak ada sponsorship. Itu kekuatan mereka sekarang. Mereka tidak mau itu karena mereka mau menjaga si pondoknya ini benar-benar natural. Saat ini ya, karena saya bukan pengelolanya, saya tidak bisa jamin. Cuma saya bilang sama mereka gini, bagus kalau dibuat seperti ini, karena memang kan kalau udah ada campur tangan sponsor, pengelolanya nanti ya udah, yang siapa yang punya duit yang sponsorin, ya udah akhirnya masyarakatnya balik lagi
hanya sebatas jadi maaf ya, hanya sebatas jadi pekerja dan babu menurutku. Tidak mereka ownernya, karena di pasar kamu sejauh ini semua pedagang itu adalah owner sebenarnya, owner dari masing-masing produk yang mereka jual gitu. Jadi dari sisi fasilitas ya mohon maaf ya Bang, nanti mungkin saya bisa sampaikan lagi kalau kita masih ke toilet umum ya, tempat-tempat warga ya saya tahu yang hanya pakai bilik-bilik kain ya. Benar, itu benar, itu saya setuju gitu Bang. Jadi memang pengelolaan fasilitasnya masih jauh banget dari ekspektasi kita gitu. Jadi balik lagi Bang, salah satu dukungan dari pengelolaan fasilitas itu adalah mindset masyarakatnya Bang. Kita nggak perlu munafik lah ya. Kita semua di sini, kita sebenarnya jujur aja ya teman-teman saya, mungkin kita semua di sini adalah masih sadar yang namanya kepedulian mungkin dari sisi jaga fasilitas ya. Mungkin hal-hal kecil ya gitu ya. Nggak mau saya bilangin ke siapa, tapi saya ke diri saya sendiri, saya percaya bahwa kita semua orang Indonesia masih kurang sadar yang namanya menjaga fasilitas gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan diskusi ini nanti bisa jadi info juga nih Bang. Bukan saya memberikan info ke teman-teman, tapi abang-abang semua, kakak-kakak di sini memberikan info ke saya biar saya sampai ini ke pasar kamu ataupun ke pengelola pangan yang lainnya. Mungkin itu jawabannya izin ya Bang. Terima kasih Bang untuk Kak Audrey. Nah, pasar kamu itu sebatas praktek yang untuk mempertahankan pengelolaan pangan di sana atau sisi bisnisnya. Nah, sejauh ini saya berdiskusi dengan pengelola, awal mula pasar kamu itu lahir, itu sebenarnya saya nggak mau bilang sebagai persaingan ya. Jadi gini, dulu itu Palunaga itu sebagai salah satu desa yang cukup dilirik oleh pemerintah. Bahkan Menteri Sandiaga Uno sampai datang ke sana. Gitu. Nah, tapi mungkin karena dikelola sama perseorangan, tidak di lembaga desa, akhirnya mereka merasa punya power masing-masing. Ya udah aku buat. Ya, jadinya mereka pasti ada persaingan pasti, tapi mungkin ya persaingannya ya mungkin persaingan sehat karena sekali lagi mereka sekarang udah di bawah naungan lembaga desa. Sekarang udah di bawah lembaga desa, bahkan dari Dinas UMKM dari Serdang juga sudah bantu menaungi mereka gitu. Jadi pasar kamu itu awalnya untuk mengangkat satu nilai-nilai budaya dari sisi rantai pangan itu tadi. Mereka rata-rata kan petani, kemudian punya perkebunan ya, baik perkebunan pisang dan lain-lain. Kemudian mereka mikir ketika hari biasa mereka bertani, hari Minggu ngapain? Diciptakanlah sama pengelola tadi untuk mereka punya rasa produktif supaya narik wisatawan. Awalnya uji coba, itu semua uji coba. Nah, ketika diuji coba, kenapa? Justru bukan masyarakat situ yang datang, tapi masyarakat luar. Makanya dijadikan tempat wisata. Kenapa hanya hari Minggu? Karena mereka merasa bahwa pasar kamu ini bisa jadi identik yang akan bertahan lama. Kalau setiap hari itu akan mengurangi daya tarik. Ini ada apa lagi ya? Karena sebenarnya kalau ke pasar kamu kita cuma bisa menikmati makanan tradisional, tarian Melayu, musik Melayu, ya gitu-gitulah ya yang bisa kita dapat. Kalau nanti pas ketemu ada pergelaran kuda lumping, mungkin akan rezeki ke sana dapat itu gitu. Dan Reok Ponorogo itu akan ada di situ. Jadi mereka benar-benar itu semua dari masyarakatnya Kak. Nah, kalau bicara soal bisnis ya balik lagi. Setiap sebuah pengelolaan itu ujung-ujungnya kan untuk sebuah sektor bisnis. Nah, alhamdulillah mungkin sejauh ini mereka sektor bisnisnya baliknya ke masyarakat lagi gitu. Karena waktu itu saya diskusi ke salah satu pedagang, dia itu jualan kopi, tapi kopinya dia tidak pakai mesin, dia masih press ya. Udah coba kopinya ya Bang, dia pengelolanya pakai cangkir kaleng ya gitu. Saya bilang sama dia begini, gimana Bang bersaing dengan kompetitor coffee shop yang ada di area sekitar situ? Saya bilang kami cukup settle sih dengan ini gitu. Maksudnya artinya saya memang kebetulan saya juga punya coffee shop di Pakam. Dia bilang dia punya coffee shop di Pakam, tapi dia benar-benar kesampingkan coffee shop modern dia lari ke pasar kamu dengan konsep modern. Dia nggak mau bawa mesinnya dan lain-lain, dan peminatnya jauh lebih banyak kalau datang ke pasar kamu. Jadi yang ngopi itu kalau dipikir-pikir tuh lebih intens ngobrol, ini pengolahan kopinya gimana, penggunaannya gimana. Jadi mereka cukup antusias. Makanya kalau ke sana makin banyak pedagang itu
semua rata-rata tidak ada yang dari luar Kaudrin. Itu semua adalah pedagang dari warga lokal. Tidak ada sedikit pun orang luar. Bahkan dari luar dusun pun tidak ada. Itu benar-benar orang situ. Iya, jadi kayak satu dusun, udah siapa yang mau jualan silakan. Jadi memang nggak boleh, dusun lain itu nggak boleh jualan di situ. Gitu. Memang pengelolaan pasar kamu sih kalau mereka bertahan dengan konsep dan juga makanan tidak asal buat dengan pengelolaan bahan baku yang cukup tanpa campuran pengawet dan lain-lain, mereka akan bertahan. Tinggal bagaimana mereka mengelola ini supaya bisa menjadi memang tempat wisata yang cukup berkepanjangan. Contoh kayak Lembang Floating Market. Tapi kan kalau Lembang Floating Market mah udah campur makanan-makanan luar ya gitu. Tapi kan mereka bertahan nih sekarang sampai sekarang dengan pembayaran pakai koin. Mereka belinya di perahu-perahu pedagang gitu kan. Masih mereka masih bertahan itu. Nah itu tadi saya katakan bahwa sebenarnya untuk mengelola satu makanan produk dengan cita rasa budaya yang kental bisa akan berkembang sekarang. Karena jujur aja ya, anak-anak modern sekarang, anak-anak milenial atau Gen Z sekarang, kalau udah nampak makanan yang nggak pernah dia nampak ketika dia lahir, pasti dicari. Katanya sederhananya pasti akan, apa ini? Contoh mungkin kayak tadi kemarin kesana pasti udah kalap kan, pengen coba mana karena memang makanannya kan bener-bener makanan yang zaman kecil kita rasain kan gitu. Ini kok ada lagi gitu. Seperti itu sih Kak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Iko. Ya memang itu ya, kalau tadi bicara pasar kamu dan yang lain-lain, memang rasa-rasanya ada dua arus, ada dua ekspektasi, ya, mungkin ada dua ekspektasi. Kalau mungkin saya di generasi X atau baby boomers ya, setengah baby boomers lah mungkin ya. Generasi alpha. Jadi memang ekspektasi saya memang mungkin nostalgia rasa mungkin ya, nostalgia rasa. Tapi ketika boleh saja ketika sampai di situ, saya merasa lambung saya kena intervensi. Karena ekspektasi saya mungkin tidak kena, mungkin itu satu persoalan baru, satu realita baru lah terhadap tadi coba atau eksperimentasi industri pangan. Tapi mungkin di generasi milenial kira-kira historis lambungnya itu, historis hormon lambungnya penerimaan terhadap pangan itu kira-kira bisa diputus tidak, atau penerimaan dia terhadap pangan, sesuatu pangan yang memang baru itu bisa menjadi sesuatu yang melekat tidak kira-kira? Sebenarnya lebih ke penyesuaian sih Bang. Gitu. Artinya gini, mungkin aku sama Bang Afi itu nggak suka pedas ya. Kita nggak suka, abang nggak suka pedas ya Bang? Kurang ya. Nah, ketika kita makan makanan yang agak pedas, lambung kita nggak terima. Gitu. Kita bisa menerima itu semua kalau kita membiasakan. Gitu. Membiasakan dengan mencoba makanan itu secara berulang-ulang, itu akan terbiasa. Tapi balik lagi ya, kesehatan jauh lebih penting ya Bang ya. Kalau kita punya riwayat lambung ya udah jangan coba-coba makan pedas terus, ya lambung bisa tipis gitu. Nah, pandangan aku terkait dengan anak-anak Gen Z sekarang, anak-anak Gen Z sekarang itu justru suka dengan makanan-makanan cukup ekstrim. Ya, cukup ekstrim. Setuju ya? Maksudnya kayak makanan-makanan yang baru. Maksud jauh-jauh deh. Mige itu datang ke Mige, semua anak-anak Gen Z percaya deh sama aku. Karena memang pasarnya adalah mereka cari anak-anak Gen Z yang memang suka dengan satu produk yang cukup ekstrim dengan bumbu yang pedas. Kalau kami mungkin kayak Bang Afi, orang-orang yang udah berumur ya Bang, kita orang-orang yang udah cukup berumur merasa bahwa makan makanan itu sudah tidak bisa nampung lagi. Udah pahit-pahitnya nasi putih, udah campur bumbu sedikit, udah yang penting enak aja gitu. Jadi sebenarnya lebih ke penyesuaian sih Pak. Nah balik lagi nih, saya kan kebetulan nge-konten yang biasanya juga kontennya konten food ya. Jadi kalau saya lagi jalan sama toko tembung buat satu konten, terus toko tembung itu selalu jadi owner. Toko tembung itu dikelola sama teman aku. Jadi teman aku tuh bilang gini, kok ada review makanannya, produknya bakso. Ya baksonya dalamnya ada ininya, bakso beranak lah kita bilang. Cabenya cukup banyak, bakso lava misalnya gitu kan. Kayak mana, siap nggak? Dia selalu tanya aku.
gitu. Karena nge-review itu kita itu butuh sebuah tes. Ketika kita makan di kamera, kita tuh butuh tes yang biar orang yakin sama kita gitu. Makanya kalau sebelum review aku coba dulu. Maaf nih, kalau nggak enak, aku bilang kamu jangan rekam nggak apa-apa. Ngebohongin publik itu dosanya luar biasa. Jujur aku. Jadi aku lebih baik aku bilang kayaknya kurang deh gitu. Nanti aku diskusi ini sama ininya. Lebih baik ininya buat kayak gini karena kan kalau bakso lava itu nggak semua orang suka pedas ya. Nggak semua orang suka pedas. Cabenya dikurangin dikit semua bisa menerima semua. Nah hal-hal sebenarnya hal-hal begitu tuh bisa didiskusikan Bang. Gitu. Nah kalau ada owner yang bisa menerima diskusi itu ya mudah-mudahan jalan usahanya. Jadi seorang food blogger itu jangan semua ditampung hanya gara-gara cuan. Kasihan aja sih yang ngecoba makanannya kita bilang enak ternyata rasanya biasa aja kan percuma gitu kan. Kasihan juga gitu. Jadi biasanya kalau kita sebelum review, aku tuh sama tim toko tembung tuh selalu diskusi dulu nih sama ownernya. Aku tes dulu, baru kita in frame, kita baru buat produksi video. Kalau udah cocok di kita, oh kita buat video ya versinya gini. Gitu. Bahkan dari hal kecil aja. Contoh, dari hal kecil misalnya meletakkan topping. Ya biasalah kalau pedagang itu kan nggak mikirin ini ya higienisnya gitu, asal aja masukkan. Itu nggak bisa. Kita benar-benar detail. Karena kita karena gini visual itu yang akan dilihat orang dulu sebelum dia datang. Maaf kalau dia nggak pakai hand glove untuk ngasih topping bumbu dan lain-lain. Tiba-tiba misalnya tangan dia entah habis pegang kompor, nggak sengaja ada gemuk atau apa hitam gitu kan kelihatan di kamera. Di komen sama netizen, udah tahu kan netizen mulutnya lebih cerdas daripada mama kita gitu. Jadi hal-hal itu harus diperhatiin sih Bang. Jadi memang lebih ke penyesuaian dan bagaimana kita bisa meningkatkan itu supaya kita sebagai konten kreator juga bisa mendukung pengelolaan pangan baik. Akhirnya industri kreatif UMKM-nya juga jalan gitu. Ya, semakin mendalam ya. Mungkin satu sesi lagi untuk penanya, tapi barangkali satu atau dua lah ya. Bisa padat dan singkat pertanyaannya, sehingga nanti bisa juga dijawab dengan lebih ringkas, tetapi juga tidak mengurangi esensi. Mungkin di sesi yang kedua ada satu atau dua penanya lagi. Perempuan yang sebelah sini atau apa? Sayap kanan ini. Oh, ada satu orang lagi. Jadi Bang, aku mau tanya, kemarin juga aku ikut ke pasar kamu. Jadi aku melihat dia banyak makanan tradisional. Oh iya, nggak boleh gitu. Itu gimana sih pembagian keuntungan dari pembelinya yang ada terjadi di situ dua belinya? Sebenarnya keuntungannya itu sistemnya bagi atau si misalnya penjualnya tadi kan itu masyarakat setempat ya, orang-orang yang disebut ownernya juga ternyata. Nah itu bagi-bagi uangnya, keuntungannya seperti apa gitu. Terima kasih. Jadi mereka tuh ada persenan. Jadi pengelola membuat satu peraturan. Jadi semua tempat itu pengelola yang hadirkan. Makanya kenapa pondok-pondokannya semua sama. Jadi itu pengelola semua yang hadirkan. Jadi setiap transaksi mereka, berapa tempu yang dikumpulkan, mereka datang ke pengelola untuk ditukarkan menjadi uang cash. Itulah hasil mereka jualan. Nanti mereka akan bagi persenan. Nah, persenan mereka berapa sampai sejauh ini pun masih off the record di mereka. Saya juga tidak tahu, mungkin itu dari sisi mereka. Tapi intinya mereka ada sisi bagi hasil dan mereka itu ada iuran untuk membayar si pekerja. Jadi pengelola itu punya pekerja, Kak. Jadi pengelola itu punya pekerja yang ngangkatin sampah. Kalau lihat yang ngangkatin tempat sampah itu mereka pengelola. Terus jadi mereka itu juga ada satu tempat piring, itu mereka juga yang kelola. Jadi kalau ada piring yang sama, itu nanti mereka sebelum jualan dari bagi, diletak di tempatnya. Nanti mereka yang bagi, mereka yang bersihin di belakang gitu. Nah yang jaga tempu-tempu itu bukan dari masing-masing pedagang, tapi itu juga pengelola yang hadirkan. Jadi mereka itu untuk membayar pengelola, untuk membayar si
pekerja-pekerja itu gitu. Jadi sistemnya bagi hasil. Nah, sejauh ini yang pernah saya tanyakan sama beberapa pedagang, mereka masih merasa untung dengan hasil yang mereka dapatkan gitu. Ya belum ada sih bisikan. Saya sebenarnya kemarin sempat pancing juga sih ke mereka. Yakin enggak rugi, saya bilang gitu kan. Enggak, kami enggak rugi kok gitu. Maksudnya makanan yang enggak habis bisa kami makan gitu. Kata mereka gitu, karena pengelolanya juga kami tidak boleh pakai penyedap dan lain-lain. Itu pengakuan mereka gitu. Nah, balik lagi yang bisa merasakan kan kita nih sebagai pembeli ya Bang ya. Tapi ya sejauh ini memang cita rasa mereka itu masih jauh yang dari yang namanya penyedap. Kalau kita suka makan biasa kita tahu lah. Karena mereka tidak boleh sama sekali pengelolaan semua itu pakai penyedap. Harus benar-benar alami gitu. Jadi mereka bilang bahwa dari sisi modal justru lebih rendah dibandingkan kalau mereka harus pakai bahan baku yang mungkin agak sedikit mahal tapi kualitasnya tidak bagus gitu. Mereka bilang gitu. Udah sejauh ini mereka setelah aku semalam sempat investigasi tuh, datang pertama kali ke sana. Yakin untung Bu dengan bagi hasil? Iya, kami untung. Kami masih maksudnya dengan fixed season ya, kami jualan cuma hari Minggu, kami dapat sekian ratus ribuan, dan makanan yang nggak habis kita bisa makan untuk keluarga itu cukup membantu kami, dan iuran kami juga nggak mahal gitu. Itu sih Kak Tere, seinformasi yang saya dapat. Nanti boleh kita investigasi lagi ya, pas saya kosong kita ke kamu lagi. Saya traktir. Makasih Bang. Sama-sama, cuma mungkin perjalanannya agak jauh ya. Jam 5:30, jam 6 kita harus udah jalan dari Medan. Betul kalau itu. Oke, bagaimana? Masih bisa? Masih. Oke. Jadi teman-teman, jadi malam ini kita disegarkan kembali sebenarnya bagaimana kita harus optimis dengan kreativitas ya, khususnya terkait pangan ya. Boleh jadi memang seperti yang dikatakan Bang Eko tadi, ya mungkin ekspektasi orang kan berbeda-beda. Tetapi mungkin secara umum kecenderungan memang sepertinya pasar lebih kepada melirik passionnya Gen Z ya. Sepertinya. Walaupun mungkin di sisi lain tadi kebutuhan nostalgia Gen X maupun baby boomers itu juga mungkin masih cukup kuat. Jadi sebenarnya dua-duanya itu ruang pasar ya, Bang Eko ya, ruang pasar. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sebenarnya ruang pasar itu bisa kita kelola baik untuk memenuhi kebutuhan nostalgianya para generasi old maupun untuk memenuhi kebutuhan rasa penasarannya generasi X. Berpeluang sekali. Jadi terima kasih teman-teman, diskusi ini kita sudahi. Mudah-mudahan setelah malam ini kalau ada yang disampaikan. Paling dari aku, ya terima kasih buat teman-teman, buat malam ini juga terima kasih buat seluruh panitia yang sudah undang saya ke sini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi. Nanti kalau ketemu di luar, jangan sungkan untuk kita saling tegur sapa. Mudah-mudahan kita bisa diskusi di event selanjutnya ya. Karena saya begitu dapat undangan ini menarik banget Bang untuk saya bahas soal ini, karena memang anak muda itu bukan hanya sebatas kita bisa ngikutin tren yang lagi kekinian, tapi bagaimana juga kita bisa menciptakan sebuah wadah kreatif. Karena kalau sudah urusan kreatif tuh saya paling senang bisa kumpul dengan anak-anak kreatif dan juga anak-anak yang peduli dengan sebuah kebudayaan dan sejarah. Karena siapa lagi sih yang harus mempertahankan itu semua kalau bukan kita sebagai anak-anak generasi milenial dan juga Gen Z untuk bisa mempertahankan sejarah. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa buat sebuah kegiatan yang bisa membangun dan juga bisa membuat satu histori. Kedepannya kita bisa jadi pilar lah untuk sejarah ini terus bisa berkembang. Terima kasih dari saya, itu aja. Ya, terima kasih Bang Eko. Mudah-mudahan setelah malam ini kita tidak hanya menjadi pasar ya, tetapi konsumen di pasar, tetapi mungkin menjadi pengelola ya, orang-orang yang kreatif di bidang pangan dan menentukan jati diri bagaimana cara mengemas ataupun memasarkan produknya, pangannya secara lebih baik dan ya bisa menjadi satu
ruang-ruang kreatif yang bisa membantu membangkitkan ekonomi kita. Terima kasih sekali lagi Bang Eko, terima kasih buat kita, ya semoga kita semua diberkati. Selamat malam. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Eko dan Mas Jones atas diskusi yang telah dibawakan mengenai pengetahuan pangan atau pola pangan. Jadi saya dapat simpulkan sedikit nih, bagaimana pengelolaan hasil pangan itu sangat mempengaruhi tentang ketahanan pangan yang ada di Kota Medan sendiri. Contohnya tadi yang telah dibawakan seperti di Pasar Kamu, bagaimana hasil dari pengelolaan pangan di pasar kamu itu dijual lagi dan menjadi keuntungan bagi masyarakat sekitar. Baik, mungkin sesi diskusi kita akhiri di sini, tetapi untuk sesi penutup kita tampilkan kembali Dejavu Band. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dejavu Band. Bisa Kak, bisa. Dari tanah diri
Kita tadi udah ke Simalungun, udah ke Batakoba. Kita masuk ke, maksudnya Batakaro. Sekarang kita masuk ke Batakoba. Inilah Sik Si Batu Manik. Masih di Batakoba, inilah Anjuma.
Kak. Oke, teman-teman, udah kita jalanin ya. Boleh disiapkan semua. Kali ini kita mau nyanyi lagu galau. Ada yang lagi galau? Ada yang lagi galau? Oh, pokoknya ini lagu cocok banget lah buat yang lagi galau ya, untuk anak-anak muda. Ini Lesti Vanca. Ya, Kak.